warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Fibi Srayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Berita pertama di Jurnal Kotim hari ini pemirsa, sejak awal Ramadan, jumlah pemudik melalui Pelabuhan Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur terus bertambah. Bahkan tidak sedikit pemudik yang sengaja membawa kendaraan pribadi untuk digunakan menuju kampung halaman setibanya di pelabuhan tujuan. Sejumlah sepeda motor serta mobil keluarga tampak terparkir di dermaga Pelabuhan Sampit. Kendaraan tersebut merupakan milik penumpang kapal yang akan melakukan tradisi mudik lebaran ke kampung halamannya di Pulau Jawa. Para pemudik berangkat ke Pulau Jawa menggunakan kapal jenis roll and roll atau Roro milik PT Dharma Lautan Utama. Kapal memang diperuntukkan untuk mengangkut orang dan barang termasuk kendaraan. Fasilitas tersebut banyak dimanfaatkan oleh pemudik dengan membawa kendaraan pribadi mereka, sehingga setibanya di pelabuhan tujuan, pemudik dapat langsung melanjutkan perjalanan ke kampung halaman tanpa harus repot mencari kendaraan umum. Seperti halnya Sutrisno saat tiba di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, ia akan melanjutkan perjalanan sekitar 3 jam untuk tiba di kampung halaman di Kabupaten Banjarnegara. Menemui keluarga di mana? Di Jawa. Di Jawa. Di Banjarnegara. Di Banjarnegara. Pak, ini mudik menggunakan membawa kendaraan ini sudah sering Pak atau ini baru pertama Pak? Bukan sering sih, tapi ini lagi kepengen aja bawa motor. Kenapa Pak? Biar nyantai, nggak buru-buru nyari kendaraan. Pak, kalau dari pelabuhan tujuan Pak sampai ke kampung halaman itu masih jauh Pak perjalanan? Masih 3 jam perjalanan dari Tanjung Mas ke Banjarnegara. Ini aja sering istirahat aja di rest area yang ada. Seringnya sambil ngisi BBM dan kita terus istirahat. Itu aja sih, persiapan khusus nggak ada. Ini nanti rencananya balik lagi ke sini kapan Pak? Mungkin habis ada sebulan mungkin sebelum habis lebaran berarti? Habis lebaran. Nanti baliknya pakai kendaraan yang sama? Iya, otomatis buat balik lagi ke sini. Dalam melayani angkutan mudik lebaran, PT DLU menyiapkan sebanyak 11 keberangkatan dari Pelabuhan Sampit menuju Surabaya menggunakan KM Kirana 3 dan KM Kirana 1 dengan tujuan Semarang. Sampai saat ini hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri mendatang, masih tersisa 5 keberangkatan kapal PT DLU dari Pelabuhan Sampit. Dari sebelah call yang kami jadwalkan dari H-30 sampai dengan H-2 Lebaran, yang mana terjadwal adalah 4 call tujuan sampai Semarang dan 7 call adalah sampai Surabaya. Untuk jadwal keberangkatan ini semuanya kita masih tersedia ya. Dari kemarin sempat kami sampaikan ketersediaan tiket dari H-10 sampai dengan H-2 itu masih ada 80% kapasitas angkut yang sudah terjual dan masih ada menyisakan mungkin sekitar lebih 20% yang masih bisa diakses, dan tentunya harapan ini kami harapkan bagi para pengguna jasa yang atau belum mendapatkan tiket bisa segera untuk mendapatkan tiket sehingga ketersediaan kapasitas angkut kami bisa terpenuhi 100% untuk angkutan lebaran tahun ini. Sejak awal Ramadan lalu, angkutan mudik lebaran dengan moda transportasi laut cukup terbantu dengan cuaca yang aman untuk berlayar. Kondisi tersebut diharapkan terus berlanjut hingga arus balik mendatang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Dalam melayani angkutan mudik lebaran tahun 2024 di Pelabuhan Sampit, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI Cabang Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur mendapat dispensasi tambahan jumlah penumpang, yakni sekitar 50% dari kapasitas normal.
Melayani angkutan mudik Lebaran tahun 2024, PT Pelni Cabang Sampit menyisipkan 3 armada kapal, yakni KM Kelimutu, KM Lawit, dan KM Loser. 2 di antaranya merupakan armada tambahan yang disiapkan untuk melayani angkutan mudik di Pelabuhan Sampit. 3 kapal tersebut akan melayani 5 keberangkatan dari Pelabuhan Sampit dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Karena adanya peningkatan jumlah penumpang yang signifikan dari biasanya, PT Pelni Cabang Sampit mendapat dispensasi tambahan jumlah penumpang, yakni sekitar 50% dari kapasitas normal. Dengan adanya dispensasi tambahan jumlah penumpang tersebut, maka dalam angkutan mudik Lebaran kali ini, ketiga kapal yang hanya berkapasitas kurang dari 1.000 penumpang dapat mengangkut hingga 1.400 lebih penumpang. Dan terkait penjualan tiket, hingga kini sudah terjual sekitar 1.000 tiket untuk setiap keberangkatan. Calon pemudik diharap dapat memanfaatkan dengan baik penjualan tiket yang tersisa. Kesempatan angkutan Lebaran kali ini, kapal-kapal PT Pelni itu mendapatkan dispensasi angkutan penumpang, sehingganya untuk KM Kelimutu sendiri itu bisa mengangkut sampai dengan 1.418 penumpang. Seperti itu. Itu berapa persen Pak dispensasinya itu? Ya kurang lebih sekitar 50-an ya. Kurang lebih sekitar 50%. Leuser sendiri kapasitas normalnya itu ada 962 penumpang. Pada kesempatan angkutan Lebaran kali ini nanti untuk KM Leuser itu bisa mengangkut sampai dengan 1.456 penumpang. Untuk penjualan tiket sendiri sampai sejauh ini dari masing-masing keberangkatan sudah terisi sekitar 1.000 penumpang. Jadi kita masih bisa memuat untuk tambahan penumpang untuk masing-masing keberangkatan tersebut. Dari 5 keberangkatan yang tersedia, masih tersisa 4 keberangkatan pada bulan April, yakni tanggal 2 dengan tujuan Surabaya, selanjutnya tanggal 3, 5, dan 8 dengan tujuan Semarang. PT Pelni memprediksi puncak arus mudik di Pelabuhan Sampit akan terjadi pada 2 keberangkatan terakhir, yaitu tanggal 5 dan 8 April dengan tujuan Semarang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Bupati Kota Waringin Timur Halikinor menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun anggaran 2023 pada rapat paripurna DPRD setempat, Senin 25 Maret 2024. Dalam sambutan, Halikinor mengatakan LKPJ memuat laporan pertanggungjawaban kinerja selama 1 tahun anggaran. Laporan disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPJ menggambarkan capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang memuat capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, kebijakan strategis yang ditetapkan dan tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya. Halikinor mengharapkan adanya interaksi timbal balik dari seluruh pimpinan dan anggota DPRD dalam penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban ini dengan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah secara tertulis. Bagi para pimpinan yang berbahagia, kami mengharapkan interaksi timbal balik dari seluruh pimpinan dan anggota di Jawa Timur dalam penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada kami ini dengan memberikan rekomendasi kepada pemerintah secara tertulis paling lambat 30 hari setelah laporan ini disampaikan sebagai bahan masukan dan evaluasi program pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu DPRD Kotim dapat menyampaikan rekomendasi paling lambat 30 hari setelah laporan itu dan disampaikan sebagai bahan masukan dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Rekomendasi tersebut selanjutnya akan disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah untuk dikompilasikan seluruh kabupaten atau kota sekalteng. Normansa, Hayat TV.
Realisasi pendapatan daerah pada 2023 mencapai 88,58% atau 2.035.246.269.685 rupiah dari target 2.297.523.591.136 rupiah yang meliputi pendapatan asli daerah atau PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hal tersebut disampaikan Bupati Kota Waringin Timur Halikinur pada rapat paripurna di gedung DPRD Kotim dalam rangka penyampaian pidato pengantar Bupati Kotim tentang laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Kotim tahun 2023, Senin 25 Maret 2024. Selain realisasi pendapatan daerah, Halikinur juga menyampaikan target dan realisasi belanja daerah berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah. Belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah, ungkap Halikinur, maka pada APBD Kotim 2023 disampaikan realisasi belanja daerah pada 2023 sebesar 82,22% atau 2.295.295.248.109 rupiah dari target 2.432.932.557.380 rupiah. Halikinur menjelaskan LKPJ merupakan laporan yang disampaikan pemerintah daerah kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintah yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan selama 1 tahun anggaran. Laporan di tahun 2003 telah diamanatkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2016 tentang laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahwa laporan keterangan persiapan LKPJ memuat bahwa untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta hasil pelaksanaan tugas pembangunan dan penugasan. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Kotim Irawati, Sekretaris Daerah Fajrul Rahman, Ketua DPRD Rini Anderson beserta jajaran anggota legislatif dan unsur organisasi perangkat daerah atau OPD Kotim. Nurmansyah, Hayat TV. Pelaksana tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah atau Bapperida Kabupaten Kota Waringin Timur, Ramadan Syah menegaskan sasaran Musrenbang adalah untuk penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD tahun 2025. Menurut Ramadan Syah, Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang ini merupakan lanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD yang disusun ketika pertama kali Bupati dan Wakil Bupati menjabat sebagai Kepala Daerah dengan 5 program prioritas Rabu 20 Maret 2024. Ramadan Syah menyampaikan Musrenbang Rencana RKPD Kotim 2025 ini bertujuan untuk menyepakati permasalahan dan prioritas pembangunan daerah, menyepakati program, kegiatan, subkegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi. Selanjutnya, penyelarasan program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi, dan klarifikasi program, kegiatan, dan subkegiatan yang merupakan kewenangan daerah kabupaten dengan desa yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang kecamatan. Adapun tujuan dari kegiatan musrenbang ini adalah yang pertama menyepakati permasalahan pembangunan daerah, yang kedua menyepakati prioritas pembangunan daerah, yang ketiga menyepakati program, kegiatan, subkegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi. 4. Penyelarasan program kegiatan dan subkegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi. Kelima, klarifikasi program kegiatan dan subkegiatan yang merupakan kewenangan daerah kabupaten
dengan program kegiatan dan subkegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang kecamatan. Untuk itu, sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terwujudnya koordinasi, sinergitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan rencana program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran untuk penyempurnaan penyusunan RKPD 2025. Normansa, Hayat TV. Pernahkah Anda membayangkan rumah impian Anda yang kokoh, tahan lama, dan inovatif? Harapan Baja Sampit menghadirkan solusi konstruksi modern yang kokoh dan efisien untuk setiap proyek bangunan Anda. Jaringan dari pabrik kami dirancang untuk memberikan keamanan maksimal dengan teknologi terkini dan tenaga ahli yang berpengalaman. Harapan Baja Sampit menghasilkan baja ringan berkualitas tinggi yang tidak hanya tahan terhadap cuaca ekstrim, tapi juga memberikan fleksibilitas desain tanpa batas. Hanya di Harapan Baja Sampit menjual baja ringan, seng, dan galvalum dengan pilihan ketebalan dan panjang sesuai kebutuhan Anda. Harapan Baja Sampit memberikan inovasi, kekuatan, dan keandalan untuk setiap struktur bangunan impian. Jika Anda sedang merencanakan proyek rumah, gedung komersil, atau infrastruktur skala besar, Harapan Baja Sampit siap menjadi mitra terpercaya Anda. Hubungi kami hari ini dan lihatlah bagaimana kami mengubah konsep menjadi kenyataan. Bupati Kota Waringin Timur Halikinur menyatakan meski perpanjangan dan pelebaran runway Bandara Haji Hasan Sampit merupakan wewenang pemerintah pusat, namun Pemkab Kota Waringin Timur selalu berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan agar segera terrealisasi di tahun 2025. Menurut Halikinur, upaya percepatan peningkatan Bandar Udara Haji Hasan Sampit merupakan salah satu usulan prioritas pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan atau Rakortek Renbang Nasional tahun 2024 beberapa waktu lalu. Meski pengembangan Bandara Haji Hasan Sampit merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan, namun Pemkab Kota Waringin Timur terus mendukung, salah satunya membantu ganti rugi tanah yang nantinya terkena imbas pengembangan bandara. Halikinur miris, saat ini Bandara Haji Hasan Sampit hanya melayani 2 rute penerbangan dengan 2 maskapai. Keterbatasan transportasi udara tersebut membuat masyarakat memilih melakukan perjalanan udara melalui Bandara Cilikriwut Palangkaraya atau Bandara Iskandar Pangkalan Bun bahkan ke Banjarmasin. Saat ini kita tidak hanya satu maskapai maksudnya yang ke Jakarta, ada juga satu yang ke Surabaya, dan ini juga sangat terbatas sehingga masyarakat kita banyak yang lari ke Palangkaraya, banyak yang lari ke Pangkalan Bun, bahkan ada yang ke Banjarmasin. Dan sementara kita ketahui bahwa di Kalimantan Tengah, Kotim ini penduduk yang terbesar di Kalimantan Tengah, kabupaten kota, dan itu juga investasi juga sangat banyak di sini. Jadi sangat membutuhkan sekali. Makanya harapan kita, saya juga minta didorong dari media supaya pemerintah pusat memperhatikan ini. Supaya, karena kita tidak bisa, kalau kita membiayai tidak bisa. Karena itu beda kalau itu misalnya bandara punya pemerintah daerah. Jadi ini kalau ini pemerintah pusat kena kewenangan Kementerian Perhubungan. Padahal ungkap Halikinur, Kotim memiliki penduduk terbesar di Kalteng dan investasi juga banyak, sehingga pengembangan Bandara Haji Hasan Sampit mendesak agar banyak pilihan penerbangan nantinya. Normansa, Hayat TV. Jajaran tenaga kontrak di lingkup pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur dipastikan akan memperoleh tunjangan hari raya atau THR dengan nominal yang kemungkinan besar sama seperti tahun lalu, yakni 50% dari gaji.
Bupati Haliki Nur memastikan jajaran ASN telah dipastikan menerima THR setelah terbit peraturan pemerintah atau PP nomor 14 tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk ASN, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2024. Pada peraturan tersebut yang berhak menerima THR ialah kalangan PNS, CPNS, dan PPPK, sehingga juga dipastikan para tenaga kontrak Pemkab Kotim akan tetap menerima THR setelah terbit surat keputusan nantinya. Haliki Nur memastikan pemberian THR bagi non-ASN dimaksudkan agar para tenaga kontrak maupun honorer dapat merayakan lebaran layaknya tenaga ASN. Namun untuk pencairannya masih menunggu pengajuan surat keputusan atau SK dari instansi terkait dan kemungkinan nominal yang bakal diterima sama seperti tahun lalu, yakni 50% dari gaji. Ada, tekon ada kan? Semua Pak. Semua ada. Saya PNS nunggu keputusan Menteri Keuangan. Menunggu keputusan Menteri Keuangan untuk pencairan. Itu kita menunjuk pengacara. Berbeda dengan THR ASN yang merupakan kebijakan pemerintah pusat dan wajib dilaksanakan, sementara THR non-ASN merupakan kebijakan pemerintah kabupaten, dalam hal ini keputusan langsung dari Bupati Kota Waringin Timur. Normansa, Hayat TV. Demikian pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.